Pengertian: indikator ketenagakerjaan adalah ukuran-ukuran yang dapat digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis kondisi pasar tenaga kerja di suatu negara, wilayah, atau kelompok populasi. Indikator ketenagakerjaan. Indikator-indikator ini adalah 1. Angkatan kerja. 2. Tingkat partisipasi angkatan kerja. 3. Status pekerjaan. 4. Status sektoral pekerjaan. 5. Status informal pekerjaan. 6. Jam kerja. 7. Pengangguran. Jenis-jenis tenaga kerja. Menurut sifatnya. Menurut hubungan dengan produk. Menurut kemampuan. Menurut sifatnya. 1. Tenaga kerja jasmani adalah tenaga kerja yang lebih banyak menggunakan kemampuan ototnya untuk bekerja. Contohnya adalah kuli, buruh, dan tukang bangunan. 2. Tenaga kerja rohani adalah tenaga kerja yang lebih banyak menggunakan kemampuan otaknya untuk bekerja. Biasanya mereka merupakan pekerja di bidang formal. Contohnya adalah guru, dokter, dan direktur. Menurut produknya. 1. Tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja yang berhubungan langsung dengan produk dan barang, biasanya terdapat pada perusahaan besar, contohnya pekerja di bagian produksi. Kedua, tenaga kerja tidak langsung adalah mereka yang bekerja pada bagian perencanaan dan pengawasan pada bagian produksi, contohnya adalah pekerja bagian desainer sebuah produk. Menurut kemampuannya. 1. Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memiliki riwayat pendidikan yang tinggi untuk menunjang pekerjaannya. Contohnya adalah dokter, guru, pilot, dan insinyur. 2. Tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang memiliki kemampuan khusus dan keterampilan dalam melaksanakan pekerjaannya. Contoh dari tenaga kerja terlatih ini adalah seorang desainer, mekanik, dan apoteker. 3. Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih adalah tenaga kerja yang tidak memiliki keahlian dan pendidikan secara khusus. Contohnya adalah kuli bangunan, buruh, dan asisten rumah tangga. Upaya peningkatan kualitas tenaga kerja. 1. Tetapkan target atau tujuan yang jelas. 2. Memberi kebebasan tenaga kerja untuk berkreasi. 3. Memberikan insentif berdasarkan prestasi. 4. Meningkatkan kualitas mental dan spiritual. 5. Meningkatkan pengadaan seminar atau workshop. Apa yang menjadi masalah ketenagakerjaan nih? Masalah ketenagakerjaan yang dihadapi oleh Indonesia adalah rendahnya mutu tenaga kerja. Salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya mutu tenaga kerja di Indonesia adalah tingkat pendidikan. Rendahnya tingkat pendidikan dapat menyebabkan tenaga kerja di Indonesia minim akan pengetahuan dan penguasaan teknologi. Kesimpulan, kondisi ketenagakerjaan di Indonesia matlah kurang dari harapan. Banyaknya jumlah pengangguran yang terjadi di Indonesia diakibatkan oleh kurangnya peningkatan terhadap mutu tenaga kerja, sehingga mereka tidak mempunyai skill atau keterampilan yang dibutuhkan oleh lapangan kerja. Adapun cara yang dapat dilakukan yaitu dengan cara latihan kerja, pemagangan, dan perbaikan gizi. Ada yang ingin ditanyakan? Terima kasih.